Halo Miss yang berbahagia, kembali dengan saya Deddy Kurniawan pada YouTube channel saya Call Deku on Request. Dan semoga Anda tidak jemu-jemu karena dalam video-video yang saya buat di channel ini saya mendemonstrasikan, mendiskusikan, mereview berbagai aplikasi-aplikasi menarik yang mungkin dapat digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, saya masih melanjutkan Moodle series saya, di mana saya menjelaskan tutorial tentang penggunaan berbagai komponen pembelajaran pada Moodle. Nah, pada beberapa episode sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang penggunaan kuis dan kita sudah mencontohkan beberapa bentuk soal yang dapat dibuat dengan kuis. Nah, pada video ini agak sedikit berbeda karena saya akan menjelaskan satu jenis soal, ya, bentuk soal yang berbeda, yaitu berbentuk essay. Nah, jika pada video sebelumnya bentuk-bentuk item yang kita buat umumnya adalah bentuk tes objektif, artinya sudah ada kunci jawabannya dan ketika dikerjakan maka mahasiswa dapat langsung melihat berapa nilai yang didapatnya. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan essay karena essay itu adalah bentuk tes yang sifatnya subjektif, ya. Karena itu setelah selesai dikerjakan maka ada satu langkah lagi yang harus dikerjakan oleh seorang teacher, yaitu memberi nilai, ya, membaca dan memberi nilai. Nah, ini yang membuat essay berbeda dan memang seperti pada penjelasan saya sebelumnya, saya menyarankan untuk tugas berbentuk essay, ya, kalau misalnya diminta membuat paper dan segala macam itu kita sebaiknya menggunakan assignment. Nah, tapi mungkin akan sedikit berbeda kondisinya kalau misalnya kita dan mungkin kita juga sering melakukannya di kelas, yaitu memberikan tes tertulis, ya, di mana mereka harus menjawab beberapa pertanyaan dengan menuliskan ya mungkin kalimat singkat atau bahkan beberapa kalimat atau paragraf. Nah, itulah sebabnya kita membutuhkan kuis yang berbentuk essay, ya, karena bedanya lagi adalah bahwa dengan menggunakan modul kuis, maka tugas yang dikerjakan bisa berbentuk, bisa diberi timer, ya. Jadi harus dikerjakan dalam waktu sekian menit misalnya. Nah, ini akan sedikit berbeda dengan tugas produktif yang dikerjakan di rumah, misalnya berbentuk penulisan paper. Nah, baik, saya tidak lagi berpanjang lebar, kita akan langsung masuk ke video tutorial. Nah, di sini seperti biasa kita akan mulai dengan login terlebih dahulu dengan akun kita sebagai teacher. Oke, nah kita sudah login, kemudian lanjut ke kelas yang kita tuju. Oke, dan seperti sebelumnya saya tidak jemu-jemu menjelaskan bahwa untuk menambahkan konten kita harus terlebih dahulu menghidupkan mode edit, ya, atau edit mode. Oke, nah di sini saya akan mengulangi sedikit, ya, proses pembuatan kuis, mungkin untuk mengingatkan kembali apa yang sudah kita kerjakan pada bagian-bagian video sebelumnya. Seperti biasa kita klik Add an Activity. Kemudian kita cari activity berbentuk kuis yang ini, ya. Oke. Kemudian mungkin kita akan beri judul dulu, ya, kuis. Sorry. Kuis 2 misalnya. Nah, dan seperti saya katakan karena kuis ini kadang-kadang memang disetting untuk dikerjakan dalam waktu tertentu, ya. Jadi kita biasanya memberikan time limit. Jadi kalau saya enable di sini misalnya katakanlah siswa harus menyelesaikan tugasnya dalam 10 menit, ya. Nah, ini bisa kita berikan poin di sini, poin menitnya. Kemudian yang lain-lain sementara kita biarkan, dan bagi Anda yang masih belum menonton video saya sebelumnya tentang setting pada kuis, itu dipersilakan untuk melakukan setting dengan menonton video sebelumnya. Nah, kita sudah siap dengan langkah pertama, yaitu container. Kita klik Save and Display supaya kita bisa langsung memasukkan item pertanyaan. Nah, kita sudah masuk di menu kuisnya, ya.
Jadi kita akan menambahkan pertanyaan di sini dengan cara mengklik Add Question. Oke. Nah, di sini saya sudah pernah tunjukkan sebelumnya ya bahwa kita bisa menetapkan nilai maksimumnya di sini ya. Jadi kalau saya tulis 100 berarti nilai maksimum yang didapat adalah dari 0 sampai 100. Oke, sudah siap. Kemudian kita lanjutkan dengan Add Question. Saya klik Add New Question. Kemudian kita akan pilih satu bentuk soal yaitu essay yang ini ya. Essay. Nah, oke. Kemudian kita akan berikan nama dulu essay-nya, misalnya Q0. Oke, karena sebelumnya sudah ada kosong ya, saya pikir Q11 ya, 11. Nah, di sini kita membuat satu pertanyaan ya, atau batang tubuh soal. Bisa berupa pertanyaan singkat, bisa juga bahkan berupa misalnya kalimat pertanyaan yang kompleks ya, bahkan mungkin bisa juga kalau mau, karena di sini disediakan, kita bisa memberikan misalnya video, lalu kemudian saya pernah melakukan itu ya, kita berikan video, nanti di ujungnya siswa harus menonton video sampai selesai, lalu kemudian menjawab pertanyaan berdasar video yang ditonton. Nah, nanti saya akan secara khusus membuat satu demo bagaimana menggunakan video dalam membuat kuis ya. Nah, sementara ini kita buat yang sederhana dulu, misalnya saya katakan gini, write a paragraph misalnya, introducing yourselves ya. Oke. Nah, kemudian di sini yang saya akan sarankan adalah terkait dengan default mark, karena default mark itu adalah poin yang akan didapat, poin relatif yang akan didapat oleh seseorang ketika dia menjawab pertanyaan ini. Nah, terkadang kalau kita soalnya berbentuk item multiple choice misalnya, mungkin kita bisa saja beri nilai ya 1 atau 0. Kalau betul ya 1, kalau salah 0. Akan tetapi mungkin kuis berbentuk essay akan sedikit berbeda, karena kita biasanya akan memberikan nilai sesuai dengan ketuntasan jawaban. Jadi misalnya bisa saja nanti kita beri ya, kalau sempurna misalnya 10 atau 5 gitu ya, dengan skala 1 10 atau 1 5. Kemudian kalau agak lumayan, mungkin kalau tadi 10 mungkin 8 ya, cukup ya mungkin 7 6 dan segala. Oleh karena itu makanya biasanya kalau saya menggunakan essay, saya akan memberikan default mark yang agak sedikit besar. Misalnya saya katakanlah, misalnya saya buat angka 5 di sini, sehingga nanti nilainya bisa dari 1 sampai 5 ya. Nah, kemudian di sini ada sedikit pengaturan. Pada dasarnya kita bisa biarkan saja ya, karena misalnya di sini kita bisa menggunakan HTML editor ya, plain text ya, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini ada required text, jadi kita mewajibkan mereka untuk mengisi dengan teks misalnya. Ya, menulis gitu. Karena kita bisa memberikan kuis yang dimana mereka misalnya harus mengupload video atau mengupload gambar dan segala macam, itu mungkin saja, tapi tidak kita jelaskan di sini. Nah, input box size-nya itu adalah ukuran lebar dari kotak yang kita berikan ya, misalnya apakah 10 baris atau misalnya 20 baris ya. Nah, ini akan tampilannya akan nampak berbeda dilihat dari sudut pandang siswa. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, kemudian di sini kita juga bahkan bisa membuat minimum word limit dan maksimum. Misalnya maksimumnya, katakanlah misalnya saya ingin mereka menulis sepanjang-panjangnya 250 kata. Nah, ini kita bisa di sini ya. Nah, oke. Dan seperti saya jelaskan tadi, kita tidak harus meminta mereka menulis ya. Kadang-kadang kita minta responnya berbentuk rekaman video atau rekaman audio. Nah, di sinilah fungsi dari attachment. Nah, sementara kita biarkan aja dulu. Nah, satu mungkin yang cukup penting di sini ya, apalagi kalau kita melakukan tim teaching, kerja dalam satu tim, terkadang kita butuh semacam kunci jawaban lah gitu kira-kira. Nah, di sini kita bisa berikan informasi kepada yang memberi nilai ya, mungkin misalnya contoh jawaban yang diinginkan begini gitu, seperti itu ya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan menggunakan kotak information for graders.
Oke, karena nanti yang bisa melihat itu adalah graders atau dalam hal ini tentu teacher ya. Nah, selesai kita klik save changes. Oke. Ya, maka kuis kita sudah siap dengan satu pertanyaan. Mungkin saya akan ulangi sedikit prosesnya untuk mengingat. Jadi klik add, new question, pilih essay, klik add, kemudian kita beri nomor soal atau nama soal, ya. Kemudian write a paragraph, misalnya telling about your daily activities. Nah, ini misalnya satu contoh ya, tentu Anda mungkin punya kemungkinan yang berbeda. Nah, di sini marknya saya tetapkan juga 5, ya, sehingga kita punya range yang cukup lebar untuk memberikan nilai sesuai dengan ketuntasan. Kita klik Save Changes, ya, maka saya sudah siap dengan kuis dengan 2 pertanyaan essay. Nah, saya akan berbelok sedikit, saya akan menjadi student untuk menunjukkan bagaimana atau apa yang dilakukan dari perspektif student ya. Saya coba masuk dulu sebagai student di sini. Oke. Oke, mungkin dari sini ya, dari switch roles to student. Oke. Nah, ini kuisnya ya. Jadi kalau kita mulai kuisnya start time. Nah, di sini adalah pertanyaan pertama. Misalnya saya tulis sedikit saja jawabannya. Misalnya my name is grew up in Jambi. Oke. I graduated atau I completed my study up to high school in Jambi. Oke, selesai. Mungkin itu kira-kira contohnya ya. Kemudian kita klik save. Lalu di sini yang kedua saya akan coba jawab. Jadi ini ada tampilan yang akan dilihat oleh siswa. Every day I wake up early in the morning misalnya dan seterusnya gitu ya. Lalu ini contoh saja. Nah, sehingga ketika kita klik finish attempt, soalnya siap, submit ya. Nah, maka kuisnya dikerjakan seperti ini ya. Nah, kemudian dari sudut pandang teacher ya, dari sudut pandang teacher saya balik lagi sebagai teacher, maka mungkin di sini tidak bisa kita tampilkan ya secara langsung, tetapi nanti di dalam dari sudut pandang teacher ketika ini dia melihat kuis yang sudah dikerjakan ini, kita bisa menggunakan menu result di sini ya. Kita coba lihat. Nah, di sini sudah ada resultnya. Nah, kita bisa mengklik result di sini dengan mengklik nama tetapi review attempt-nya itu. Nah, disinilah nanti kita akan memberikan nilai berdasarkan angka yang sudah kita tetapkan tadi. Nah, misalnya di sini ada di sini ya linknya adalah make comment or override mark. Kita klik ini, kemudian kita bisa memberikan komentar ya. Menariknya di sini jadi tidak dan mungkin akan lebih baik untuk siswa kalau jawaban yang diberikan itu dikomentari, misalnya kenapa tidak sempurna atau kurang atau gimana. Nah, kemudian di sini kita berikan nilai. Misalnya saya berikan nilai 4, misalnya gitu ya. Nah, kemudian kita save. Oke. Nah, kemudian oke. Di sini ini sudah dapat nilai. Kemudian di sini saya berikan lagi komen untuk yang kedua. Misalnya di sini saya berikan 4 ya. Kita sebenarnya bisa juga memberikan nilai berkoma, tapi dengan kalau tergantung sistem ya kita menggunakan titik. Jadi misalnya 4,5 tidak
tidak 5 gitu. Nah, ini kalau dipikir ya berarti sebenarnya model tes seperti ini memang cukup merepotkan ya, karena pastinya ini adalah tampilannya ya. Pastinya adalah bahwa seorang teacher itu harus mendedikasikan sedikit waktunya untuk menilai seluruh jawaban. Bayangkan kalau misalnya saya punya 5 soal esai, kemudian di apa? Di satu kelas itu ada 30 orang, berarti saya harus menilai minimal 150, dan ini cukup lumayan sebenarnya ya. Nah, tetapi seperti teorinya memang mengatakan bahwa soal yang berbentuk objektif itu kedalaman ukuran pemahaman siswa itu tidak bisa kita pastikan dengan baik ya. Kalau mereka bisa menjawab A, B, C, D itu mungkin kurang dalam ya sepertinya, tetapi di satu sisi dia praktikal. Oke, jadi tes yang super valid atau highly valid itu biasanya less practical ya. Soal yang less practical itu biasanya highly valid. Nah, contohnya misalnya essay itu soal yang tidak praktikal dari sudut pandang teacher ya, karena teacher harus menilai satu persatu. Dia less practical tapi jadi katakanlah more valid than multiple choices gitu. Nah, ini adalah kompromi yang harus kita pikirkan ketika membuat soal berbentuk essay ya. Nah, tentu lebih kurangnya setiap bentuk soal itu dia memiliki, pasti ada masalah, ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, tinggal kita yang menentukan bagaimana atau apa yang harus kita lakukan ya. Dan saya yakin kita pasti punya alasan pedagogis tertentu ya. Misalnya, kalau soalnya berbentuk essay itu akan lebih kuat ya. Tapi jangan banyak-banyak karena nanti saya akan kerepotan sendiri dalam menilai. Nah, ini biasanya keluhan yang sering muncul ya. Termasuk saya juga kadang-kadang saya agak sering menghindari soal berbentuk essay, tetapi kadang-kadang memang ya dibutuhkan gitu. Jadi ya silakan dipilih mana yang terbaik. Nah, saya pikir demikian video saya ya, sudah lumayan panjang, tetapi diharapkan ini dapat kita terapkan pada kelas-kelas kita ya, untuk pembelajaran yang mungkin lebih efektif, lebih baik. Tentu saja kita harus mencoba berbagai alternatif. Nah, saya pikir dari saya sementara itu saja, dan terima kasih sudah menonton sampai ke ujung, dan kita akan kembali lagi dengan video-video menarik lainnya tentang penggunaan berbagai aplikasi di Moodle. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Semoga ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Demikian dari saya sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.